bukan suatu hal yang agak tak terduga. Setelah 2 jam yang lalu aku ditelepon oleh kepala residen bedah saraf di Cornell Hill untuk membicarakan beberapa hal. Sekarang di waktu yang menunjukkan pukul 5:30 sore, ada telepon masuk lagi dari rumah sakit itu. Aku agak terkejut ketika mengetahui kalau ternyata yang bicara di seberang telepon adalah Keith. Mengingat dia adalah dokter spesialis bedah saraf di Cornell Hill, sudah pasti dia mengetahui informasi bahwa akan ada residen baru, yaitu aku. "Kau menghilang kemana saja, Lily? Kupikir kau minggat ke luar negeri," kata Keith ketika aku mengangkat teleponnya. "Bagaimana kau bisa tahu namaku?" "Maaf, apakah aku mengenalmu?" sahutku. Aku mendengar suara Keith tertawa. Memang sengaja aku ingin meledek dan bergurau dengan melontarkan sahutan barusan. "Beberapa tahun lalu, aku bola-bali menghubungi Universitas Yale untuk bertanya apakah kau sudah mendaftar pendidikan spesialismu atau belum. Tapi nihil, mereka bilang kalau kau bahkan tidak pernah sekalipun datang ke sana. Sekarang, sekalinya aku mendengar kabarmu, kau sudah menjadi residen spesialis bedah saraf." Wow! Waktu berjalan begitu cepat. Aku tersenyum simpul. Aku melanjutkan pendidikan spesialisku di universitas lain. Di sekitar Kansas, kan? Aku sudah dengar tentang itu. Iya, benar. Jadi, kau akan kembali ke New York dan bekerja di Cornell Hill lagi. Ya, begitulah. Bagaimana kabarmu dan suamimu? Kalian sudah cerai? Aku mengernyit mendengar pertanyaan Keith. Setelah meletakkan gelas kopiku, aku langsung menjawab, "Cerai apanya? Tentu saja tidak." "Oh, kukira sudah cerai. Baguslah kalau memang tidak." "Well, aku mendengar kalau katanya kau menjalin hubungan dengan Selena," ujarku kemudian. Aku tersenyum penuh arti, walaupun Keith tidak bisa melihat, tetapi dia pasti tetap dapat mengetahuinya dari suaraku. "Kau tahu kalau Selena menyukaimu dari dulu." "Baiklah, itu tidak perlu dibahas. Apa masalahnya?" Aku turut merasa senang. Hanya saja, jujur aku agak kecewa pada Selena karena tidak memberitahuku apa-apa. "Kupikir kami berteman dekat," ujarku dramatis. "Lily, kau menghilang bertahun-tahun. Bagaimana bisa kau berharap dijadikan tempat curhat olehnya? Aneh." Aku tersenyum saja mendengar perkataan Keith. Itu cukup menjelaskan kalau sepertinya Keith memang sama sekali tak tahu kalau Selena yang paling mengetahui tentang kepergianku dari New York. Dalam artian, Selena benar-benar tutup mulut selama ini dan memegang janjinya untuk tidak pernah mengatakan pada siapa saja tentangku, bahkan pada Keith yang sudah menjadi kekasihnya. "Omong-omong, aku masih ada pekerjaan sekarang dan harus mengakhiri telepon ini," ucapku pada Keith. "Ya, baiklah. Sekali lagi, aku turut senang karena kau sudah menjadi residen bedah saraf. Itu sangat membanggakan, Lily. Terima kasih banyak, Keith. Titipkan salamku untuk Selena. Katakan pada Selena kalau aku minta maaf karena belum sempat menghubunginya." Setelah Keith mengiyakan ucapanku, aku pun langsung mengakhiri telepon itu. Segera aku habiskan kopiku, lalu bergegas pergi ke kamar rawat Elliot untuk memeriksa keadaannya sebelum aku pulang. "Evan dan Ervin di mana?" tanyaku begitu tiba di dalam kamar rawat Elliot dan melihat tak ada orang lain di sana selain Elliot. Padahal, tadi ada ibu mertuaku bersama Evan dan Ervin yang baru pulang dari daycare. Elliot yang sedang berbaring pun menatapku ketika aku menghampiri ranjangnya. "Ibuku sudah membawa mereka pulang. Tidak perlu khawatir. Aku merasa tidak enak hati pada ibumu karena terus-menerus merepotkannya dengan Evan dan Ervin." "Hei, Evan dan Ervin adalah cucu yang sangat ingin ibuku temui sejak lama, baby. Ibuku senang bisa bersama mereka." Aku menghela napas dan tersenyum simpul pada Elliot. Kemudian, aku mulai memeriksanya. Seperti biasa, dia selalu diam dan terus memerhatikanku saat aku mulai melakukan pemeriksaan rutin untuknya.
Perawat juga sempat datang untuk menggantikan selang infus Elliot, tetapi tetap saja Elliot tak sedikit pun memindahkan pandangannya dariku meski yang berdiri di sebelahnya adalah perawat yang mengganti kantong infus. Elliot sudah makan malam sebelum aku datang ke sini. Pukul 6:30, pemeriksaan dan pemberian obat selesai, perawat juga beranjak keluar sambil membawa beberapa alat yang perlu dibuang. Aku yang masih tetap di samping Elliot pun mengelus bahu Elliot seraya berkata, istirahatlah agar pereda nyeri yang kuberikan bekerja dengan maksimal. Kau akan membaik. Aku tidak merasa baik jika kau tidak ada di dekatku, baby. Berhentilah menggombal, sahutku sembari mengusap pelan alis kiri Elliot. Kau harus tidur dan istirahat. Kondisimu sudah semakin menunjukkan perkembangan. Kuharap kau segera pulih total. Elliot diam menatapku selagi masih berbaring telentang di ranjang. Awalnya kukira tidak ada yang ingin dia katakan lagi dan dia akan menuruti ucapanku untuk tidur. Namun, dia justru mengangkat tangan kirinya untuk menyentuh pipiku. Terima kasih karena sudah merawat dan mengobatiku, ujarnya dengan suara pelan sembari menggerakkan ibu jarinya untuk mengusap pipiku. Bibirku mengulas senyum lembut. Kemudian, aku pun membungkuk dan mencium dahinya. Aku sangat mencintaimu. Setelah aku kembali menegakkan posisi berdiriku, Elliot menggeser posisi baring ke sebelah kiri untuk menciptakan sedikit ruang di ranjangnya. Awalnya aku tidak mengerti mengapa dia melakukan itu, tetapi kemudian dia menepuk-nepuk tempat di sampingnya sambil menatapku, membuatku langsung peka kalau itu adalah isyarat agar aku berbaring di sampingnya. Tidak, Elliot. Kau tidak lihat. Kau masih memakai tabung oksigen dan infus. Lagi pula ranjang ini untuk satu orang. Elliot tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapku dengan tatapan yang mengintimidasi, menunjukkan kalau dia tak suka aku menolaknya. Aku pun menghela napas seraya merotasikan mataku. Terpaksa menuruti, aku menatap pintu sejenak, memastikan tak ada dokter lain atau perawat yang masuk. Kemudian, aku menurunkan bagian pembatas di sisi kanan ranjang itu, lalu dengan hati-hati berbaring tepat di samping kanan Elliot. Ranjang pasien di bangsal VIP memang lumayan besar, tetapi tetap saja ini hanya diperuntukkan bagi satu orang. Elliot merengkuh tubuhku ke dalam pelukannya, sehingga tubuh kami yang sama-sama berbaring dengan posisi miring, kini saling berdekatan dan muat di ranjang itu. Bukan pelukan yang erat, sebab satu tangan Elliot yang digips membuatku tidak bisa terlalu rapat dengannya agar jangan sampai menekan gips itu. Posisi berbaring Elliot yang miring ke kanan begini saat tangan kanannya sedang digips pun juga sebenarnya sudah salah. Aku ingin pulang, baby, ujar Elliot dengan suara setengah berbisik. Saat Elliot mengatakan itu, dia sungguh terdengar seperti Evan dan Ervin yang merengek untuk pulang saat sudah lelah atau tidak nyaman berada di suatu tempat. Iya, aku tahu, jawabku dengan lembut, kita akan pulang sesegera mungkin setelah kondisimu sudah memungkinkan. Aku baik-baik saja. Kondisiku memungkinkan untuk pulang sekarang juga. Aku tak menanggapi perkataan keras kepala Elliot. Untuk mengajaknya bercanda, aku pun berkata, kondisimu baik-baik saja, sampai-sampai tadi pagi kau bisa memukul Louis hingga dia berdarah. Elliot mengernyit. Bagaimana kau bisa tahu? Tadi pagi aku melihat Louis keluar dari sini dengan hidung yang terluka dan berdarah. Siapa lagi pelaku yang memukulnya kalau bukan kau? Elliot menarikku untuk lebih merapat padanya, lalu menuntun kepalaku agar bersandar di dadanya. Dia pantas menerima itu. Hanya pukulan ringan, ucap Elliot. Hanya pukulan ringan yang dilakukan oleh kau yang sedang sakit, tapi berhasil membuatnya berdarah. Aku hebat, kan? Aku terkekeh pelan, lalu mencium pipinya dan memuji, ya, kau sangat hebat. Elliot tidak bertanya padaku untuk melakukan validasi soal penggakuan Louis tadi pagi. Kupikir itu karena Elliot memang tak ingin membahas perihal tersebut. Bukan perihal dia memukul Louis, melainkan perihal alasan yang membuatnya memukul Louis. Maka dari itu, aku juga memilih untuk diam saja.
Sembari membalas pelukan Elliot, aku pun memejamkan mata begitu merasakan kenyamanan besar berada di dekatnya seperti ini. Seketika aku teringat kejadian tadi pagi saat aku tak sengaja melihat ayah mertuaku sedang bicara dengan ibunya Louis. Sejak tadi siang, aku tak melihat ayah mertuaku lagi. Entah di mana dia berada sekarang, mungkin pergi bersama ibu mertuaku. Namun yang pasti, aku merasa heran sekaligus penasaran pada apa yang kudengar tadi pagi. Mengapa dia selalu menghalangi ibunya Louis untuk ke sini? Interaksi mereka yang kulihat, jelas-jelas menunjukkan kalau sepertinya rumah sakit ini bukanlah tempat pertama kalinya mereka bertemu. Maksudku, itu berarti sebelumnya mereka sudah saling mengenal, kan? Aku takut untuk mengulik. Mengingat waktu itu Elliot sangat risih padaku karena menganggapku cerewet dan terlalu ikut campur, aku tidak yakin untuk langsung mencari tahu. Karena itulah, aku memilih untuk menahan diri dulu dan menunggu sampai rasa penasaranku kian memuncak, lantas aku tidak punya pilihan lain selain menuruti rasa penasaranku untuk mencari tahu. Ayahmu mana? Tanyaku pada Elliot, apakah pergi bersama ibumu membawa anak-anak? Iya. Oh, gumamku. Beberapa saat kemudian, aku sedikit menjauhkan kepalaku dari dada Elliot, sehingga aku bisa menatapnya. Elliot, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Apa, baby? Saat kau lari ke tengah jalan untuk mendorong Louis agar tidak tertabrak, aku yakin kau pasti sudah tahu kalau tindakanmu itu akan membuat dirimulah yang tertabrak. Benar, bukan? Elliot terdiam. Kenapa kau melakukan itu? Maksudku, kau marah dan menyangkal segalanya, seolah tidak mau mengenal Louis dan ibunya lagi. Tapi, kau menyelamatkan nyawa Louis. Boleh aku tahu mengapa? Aku tidak tahu apa alasannya, jawab Elliot, aku hanya ingin melakukan itu. Tapi itu membuatmu mengorbankan keselamatanmu sendiri. Kau hampir mati, Elliot. Elliot tidak langsung memberikan respons. Dia menyentuh rambutku dan membelainya dengan hangat. Sejenak kemudian, barulah dia berkata, kau hanya akan mengerti alasannya jika kau punya saudara kembar, baby. Aku bungkam. Jika Evan dan Ervin sudah besar, mungkin kau akan menyaksikan perilaku mereka jika mereka melihat satu sama lain berada dalam bahaya, sambung Elliot. Kau tulus sekali. Aku kagum padamu, ucapku sembari tersenyum lembut pada Elliot. Jadi, apakah artinya kau sudah mau berdamai dengan Louis? Ekspresi Elliot sedikit berubah. Suaranya cukup tajam ketika dia menjawab, itu adalah urusanku dengannya, bukan urusanmu. Paham. Aku kembali bungkam mendengar Elliot menukas dengan tajam dan tegas seperti barusan. Dia seperti tidak suka aku menanyakan itu, atau mungkin tidak memperkenankanku untuk ikut campur. Walaupun aku sedikit merasa tersinggung, tetapi aku memilih untuk tidak berkutik karena enggan memperkeruh suasana. Oh, aku juga tidak boleh memaksanya. Elliot kembali memelukku. Dia juga sempat mencium keningku sebelum berkata, jika batch asterisngan itu menyentuhmu dan macam-macam lagi padamu, kau harus mengadu padaku. Akan kubakar seluruh studio seninya. Aku tersenyum saja mendengar apa yang Elliot katakan. Elliot sempat mencium bibirku, tentu aku tak akan menolak untuk membalasnya. Merasakan bagaimana dia juga mengusap dan meraba punggungku, aku sungguh merindukan kenyamanan ketika tidur dan bercumbu dengannya di kasur kami. Pada pukul 7:30 malam, setelah puas berpelukan dan asyik mengobrol tentang berbagai hal, akhirnya aku harus tetap beranjak. Elliot butuh istirahat, sebab dia juga sudah terlihat sangat lemas dan mengantuk, pengaruh dari morfin yang aku suntikkan kepadanya untuk pereda sakit dan nyeri. Aku menunggu sampai Elliot tidur, menemaninya sampai dia benar-benar terlelap nyenyak dan aman. Kubenarkan posisi selimut agar menutupi tubuh suamiku itu dengan benar, lalu mencium dahinya dan berpamitan untuk pulang sekaligus mengucapkan selamat malam. Setelah meredupkan lampu kamar rawat Elliot, aku pun keluar dan pergi dari bangsal VIP.
Kedua kakiku melangkah menyusuri koridor, sementara kedua tanganku sibuk mengirim pesan kepada Rick untuk menanyakan keadaan Evan dan Ervin. Baru saja aku mengirim pesan itu, aku mendengar suara seorang pria muncul dari depanku dan menyapaku, "Lily." Segera kuangkat pandanganku untuk menatap ke depan. Langkahku pun terhenti, aku juga langsung tersenyum sopan begitu mendapati kalau ternyata itu adalah ayah mertuaku. "Kau kembali ke sini, ayah?" Aku bertanya setelah berdiri tepat di hadapannya. "Ya, aku ingin menemani Elliot. Elliot baru saja tidur. Tadi sudah kuperiksa." "Tak apa, aku ingin menemaninya." Aku sempat mengobrol dengan ayah mertuaku sebentar, di mana dia memberitahu kalau Evan dan Ervin sudah pulang dengan aman dan dijaga oleh ibu mertuaku dulu. Hingga ketika akhirnya dia melanjutkan langkah untuk pergi ke kamar rawat Elliot, aku tidak tahu apa yang salah pada diriku, tetapi aku langsung menghalangi jalan ayah mertuaku itu. Aku mungkin kelelahan, sehingga mendadak saja jadi nekat seperti ini. Namun melihat wajah ayah mertuaku dan mengingat kejadian tadi pagi, kegilaan rasa penasaranku tidak bisa tertahan. Maka dari itu, dengan nekatnya dan tanpa basa-basi, aku langsung bertanya, "Apakah kau sangat mengenal Nyonya Evelyn Sinclair?" Ayah mertuaku diam. Dia mengernyit dalam, sehingga dahinya yang sudah sedikit keriput itu membentuk garis kerutan. "Maafkan aku jika aku lancang, ayah. Tapi, ada apa denganmu dan Nyonya Evelyn Sinclair? Sepertinya kau memang sudah tahu bahwa wanita itu adalah ibu kandung Elliot, ya?" Aku mengulung bibirku dan berdeham pelan, berusaha menenangkan diri sejenak ketika kusadari aku telah melakukan kesalahan. Raut wajah ayah mertuaku yang sangat tegas dan jadi berangsur tajam, seketika membuatku tercenung. Manik matanya yang coklat gelap itu mengintimidasiku setelah nekat melontarkan pertanyaan tadi tanpa ancang-ancang sedikit pun. "Apa maksudmu bertanya begitu?" Pungkas ayah mertuaku. Aku penasaran," jawabku sambil tersenyum canggung, "sepertinya kau memang mengenal Nyonya Evelyn Sinclair." "Aku mengenalnya atau tidak, memang apa masalahnya denganmu? Kau merasa terganggu?" "Bukan begitu, ayah. Aku hanya bertanya saja untuk memastikan sesuatu. Kukira seharusnya kau belum pernah bertemu ibu kandung Elliot sampai kau tiba di kota ini. Elliot pun baru bertemu lagi dengannya setelah puluhan tahun." Dia menghela napas pelan. Caranya menatapku seolah menunjukkan kalau dia tahu aku mencurigai sesuatu padanya. Maksudku, aku memang curiga karena bertanya-tanya mengapa dia tampak akrab dengan Evelyn Sinclair dan seperti sudah lama kenal, yang mana itu artinya dia tahu siapa ibu kandung Elliot. Padahal, ibu mertuaku pun belum pernah tahu dan saat tiba di kota inilah pertama kalinya ibu mertuaku bisa melihat ibu kandung Elliot. Dan kurasa, kecurigaan yang aku miliki sangat tidak disukai oleh ayah mertuaku. Sama seperti Elliot, dia mungkin menganggapku terlalu ikut campur. Aku menyadari kelemahanku. Aku selalu terlalu menggebu-gebu terhadap sesuatu yang membentuk lingkaran pertanyaan di kepalaku, sehingga aku penasaran dan senantiasa ingin tahu. Aku tidak sempurna. Aku adalah orang yang terkadang kelewat percaya diri terhadap pemikiran yang kubentuk sendiri di kepalaku. Dengan begitu, aku merasa percaya diri bahwa rasa penasaran yang aku miliki tidak sekadar datang atas kecerobohanku untuk ikut campur urusan orang lain, melainkan seperti ada sesuatu yang memang mendorongku untuk tahu agar bisa membuka apa yang belum diketahui. Kelewat percaya diri, bukan? Pantas saja saat remaja dulu, mendiang ibuku selalu menegurku dengan kalimat, "Orang pintar memang selalu penasaran." Tapi, jika kau terlalu penasaran hingga mengetahui apa yang sebenarnya tidak harus kau ketahui, terkadang itu akan membuatmu terlihat bodoh, putriku. Kau harus ingat bahwa dalam kebanyakan film horor, orang yang paling pertama terbunuh adalah orang yang bertindak bodoh karena terlalu penasaran. Well, ini bukan film horor. Bukan berarti aku mengabaikan nasihat ibu tercintaku.
Hanya saja, saat ini aku lebih ingin memikirkan bahwa apabila Sherlock Holmes dan Dr. Watson tidak penasaran untuk mencari tahu, mereka tak akan pernah mengetahui bahwa Mary Morstan adalah seorang mantan agen rahasia yang sangat berbahaya. Apa kau sedang mencoba menyudutkanku, Lily? Kau sadar saat ini kau sedang bicara pada siapa? Cetus ayah mertuaku kemudian. Aku sadar, ayah. Jika menurutmu pertanyaanku membuatmu merasa tersinggung dan terganggu, maka tidak. Sangat terganggu, potongnya. Aku tertegun dan langsung mengunci mulutku rapat-rapat. Mendengarnya menyahuti perkataanku seperti barusan, aku langsung menyadari kalau ternyata Elliot memang sangat mirip dengannya, terutama soal perilaku dan cara bicara. Walaupun aku takjub pada fakta bahwa mereka begitu mirip dan seperti turunan, setidaknya aku tetap ingat bahwa Elliot hidup bersama Michael dan Claire Wesley sejak umurnya masih 6 tahun. Jadi, barangkali dia memang menjadikan ayah mertuaku ini sebagai panutannya, sehingga sifat dan perilaku mereka pun mirip. Ayah mertuaku memandangiku dengan tajam dan semakin mengintimidasi. Sesaat kemudian, dia melangkah melewatiku, lalu pergi menuju bangsal VIP tanpa mengatakan apapun lagi.